dijelasin secara Oke. Baik ya, perkenalkan saya Agis sebagai lead software engineer di kelompok ini. Ya, jadi website ini tuh rencananya gitu ya, diusahakan bisa dipakai untuk memesan servis pijat yang ada di Suratmi Home Care gitu ya. Ini nanti si company name, kemudian tagline, banner dan sebagainya itu bisa diganti gitu ya. Ini bisa diganti dengan mudah gitu di halaman dashboard. Nah, jadi di sini ada dua halaman. Yang pertama ada halaman depan, yaitu adalah halaman yang ini gitu ya, yang dilihat sama customer-nya. Kemudian nanti juga ada halaman dashboard yang bisa dilihat oleh admin dan juga oleh customer. Tetapi kalau untuk admin itu lebih mengurus ke proses administrasinya, sedangkan kalau untuk customer itu lebih ke proses transaksinya gitu. Ya, jadi mungkin bisa masuk dulu sebagai customer mungkin ya. Nah, di sini customer bisa membuat akun gitu ya. Kalau belum punya akun, tapi kalau udah punya tinggal masuk aja gitu ya. Nah, di sini dibutuhkan ya seperti informasi seperti biasa gitu ya. Ada username, kemudian email dan juga password gitu. Nah, di sini ada halaman dashboard. Ketika customer pertama login, nanti akan ada halaman seperti ini. Dan tentunya nanti halamannya akan lebih dipersonalisasikan lagi buat si usernya gitu ya. Nah, tapi intinya fokus utama di halaman ini adalah gimana caranya user itu bisa memesan layanan-layanan yang ada gitu. Nah, mungkin boleh masuk ke pemesanan. Ya, sepertinya ada error sedikit. Ya, intinya nanti di halaman ini nanti si user tersebut bisa melakukan pemesanan dari layanan-layanan yang ada. Nanti usernya bisa memilih layanannya yang mau dipesan itu apa, kemudian yang tanggalnya itu mau tanggal berapa gitu. Nah, ketika si layanan itu sudah dipesan gitu, karena pada awal ekspektasi kami adalah si layanan ini adalah layanan yang mengharuskan customer-nya itu datang ke tempat pijatnya gitu. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, seharusnya tempat pijatnya yang datang ke customer gitu. Jadi tadinya pembayarannya itu akan dilakukan di tempat si tempat pijatnya gitu. Tapi karena ternyata kebutuhan bisnisnya adalah tempat pijat si ya tempat pijatnya yang datang ke customer, mungkin nanti pembayarannya bisa dilakukan di tempatnya customer dan kemudian nanti dikonfirmasi gitu sama si misalkan terapisnya gitu ya untuk supaya bisa dilanjutkan lagi gitu proses bisnisnya. Tadi kan udah pesan kemudian sama si admin, entah itu admin atau terapisnya dikonfirmasi, kemudian terapisnya datang ke rumah dan kemudian bisa dilakukan pembayaran dan bisa dilakukan konfirmasi gitu. Nah, halamannya seperti ini gitu ya untuk pemesanan. Datanya masih data dummy karena memang kontennya barusan gitu ya, jadi kami belum sempat memasukkan. Nah, bisa dicoba aja di sini pesan layanan gitu. Ya, mungkin bisa dipilih salah satu aja, kemudian nanti bisa milih tanggal dan jamnya gitu. Ya, kemudian di sini juga bisa memasukkan catatan gitu ya, entah itu mungkin ada request tertentu gitu, atau mungkin ya mungkin ya harus apa gitu ya, mungkin terapisnya gitu dan sebagainya, nanti bisa dimasukkan di sini gitu. Nah, setelah proses pemesanan, nanti statusnya dia akan berubah menjadi pending gitu, dan ini harus dikonfirmasi sama
adminnya gitu. Dari sisi admin nanti bisa ke konfirmasi, bisa menerima gitu ya, maksudnya bisa menerima atau dia mau menolak request-nya juga bisa gitu. Nah ini ya dicoba aja login admin. Nah bisa langsung ke manajemen pemesanan. Nah request yang tadi masuk itu ada di halaman ini, dan di sini juga si pengguna sudah otomatis gitu ya, udah ada alamatnya, udah ada nomor teleponnya. Jadi nanti tinggal entah itu nanti mau kontak lebih lanjutnya, entah itu mau via WA gitu atau mungkin via email juga, itu nanti mungkin diserahkan kepada si terapisnya gitu. Nah, nanti dari si admin ini dia bisa menerima gitu ya. Kalau menerima kan berarti nanti terapisnya tinggal datang aja di waktu yang ditentukan. Nah, di sini juga adminnya juga bisa nge-assign terapisnya itu mau siapa gitu. Jadi misalkan siapa gitu, nanti dia bisa didatangkan ke tempatnya yang si pembeli tadi gitu. Nah, ketika sudah di approve, maka statusnya akan menjadi approve, dan dari sisi user pun sudah di approve juga gitu. Nah, berarti kan kalau sudah di approve gini, si terapisnya tinggal datang ke rumahnya gitu ya, rumah customer-nya. Kemudian nanti kalau misalkan sesinya sudah selesai, nanti bisa diubah ke selesai gitu ya, si statusnya ini sama terapisnya atau sama adminnya. Nanti baru harusnya nanti di sini tuh proses pembayaran gitu ya, pembayaran itu dilakukan di sisi offline gitu ya, secara offline, karena kan terapisnya dan customer-nya bertemu gitu ya. Nah, misalkan diubah gitu. Nah, ketika diubah, maka nanti si prosesnya akan berubah menjadi komplit, dan si usernya bisa ngasih feedback gitu ya, bisa berupa bintang dan juga berupa feedback kualitatif gitu. Ya, ini bisa dimasukkan aja gitu. Nah, untuk proses bisnis utamanya seperti itu. Kemudian dari sisi yang lain, kalau dari sisi customer itu tadi bisa ngeset alamat gitu ya, bisa di pengaturan akun aja. Kalau dari sisi customer, nah, bisa di set. Nah, di sini bisa ngeset alamat, nomor HP, dan emailnya juga gitu. Jadi nanti bisa dikontak lewat lewat informasi yang tersedia di sini. Ini dari sisi user, seharusnya dengan flow seperti ini, usernya itu udah bisa memesan gitu ya, udah bisa memesan layanan secara langsung. Nah, kemudian kalau dari sisi admin, tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan platform gitu ya, seperti ada manajemen layanan. Ya, nanti di situ misalkan mau nambah layanan baru gitu, misalkan misalkan salon gitu ya, nambah potong rambut gitu, nanti tinggal ditambahin aja di sini, terus harganya berapa dan deskripsinya apa. Nah, ini juga kontennya kebanyakan masih dummy gitu, tapi nanti ini kalau mau disesuaikan dengan keadaan real itu sangat memungkinkan gitu. Kemudian juga ada manajemen FAQ, barangkali ada kebijakan yang berubah yang mau disampaikan ke user, itu juga bisa. Selanjutnya juga ada kalau mau nambahkan galeri juga tinggal ditambahkan aja sih. Dan sisanya sih paling ada manajemen pengguna gitu, dimana si admin ini dia bisa ngeset siapa yang menjadi terapis, terus bisa juga lihat siapa gitu customer-nya itu siapa aja sih yang udah register dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir di sini ada dashboard gitu ya, itu buat memantau lebih ke income-nya berapa gitu, dan kemudian ada berapa jumlah order dalam 1 bulan gitu. Ya mungkin dari kami sekian dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Rosa.
Oke Kang, nuhun buat penjelasannya. Yang pertama ini sih Kang, kayaknya apa sih nama company profilnya? Oh Kayaknya ya. boleh nggak diganti jadi home therapy gitu? Oh jadinya bukan Eh, Suratmi lagi ya Bu ya? ya, jadinya Suratmi Home Therapy. Oh ya itu juga bisa. Oh kalau Iya, kalau itu bisa, oh maksudnya nama ini Bu, kalau boleh tahu? heeh, itu teh Oh, bisa kita sendiri ya? nah itu kita Ya bisa itu. atur sendiri Bu. Nah di sini ada pengaturan. Oh, Jadi tadi Bang Agis mhm, kelewat kayaknya. Oh ya Di kan. situ ada informasi perusahaan. Nah itu ada nama perusahaan, nama pendek perusahaan, tagline perusahaan. Jadi semua informasi dari sini itu ya kayak tagline gitu ini, kita admin, super admin bisa diatur di menu ini gitu Bu. Contohnya kita mmm, tadi namanya apa Bu? Suratmi apa kalau boleh tahu? home home therapy, Home terapi. Mungkin kayak gini ya, kita coba dulu set. mhm. Nah ini akan berubah. Di sini pun bakal ikut berubah ketika kita rubah. Terus di sini juga ada nama pendeknya mungkin Suratmi. Nah di sini ikut berubah. Kalau misalnya kita mau isi tagline juga bisa gitu. Jadi untuk mengisi data-data yang ada di sini itu semuanya ada di dashboard admin gitu Bu. Jadi nanti kita bisa ini sendiri ya, edit Iya sendiri ya? bisa diatur sendiri betul Bu. Kalau, ininya Kang, apa, nama webnya, nanti pas aku ngetik, apa? Oh maksudnya kayak URL-nya gitu Bu. Ya, Kalau URL-nya. nah itu eh, kalau kemarin tadi Kang Agis boleh tahu gak? Saat ini karena masih apa ya, maksudnya domainnya juga masih belum ada gitu. Oh, belum di-public ya? Sebetulnya Apa sih udah istilahnya, di-public, di-host? Bu, cuman, Oh, ini udah. masih pakai nama domain apa, sementara gitu, karena kita juga belum tahu, domainnya kira-kira apa. Ini bisa diakses di Oh, iya. sini. Tapi, ya kayak karena ini masih berupa demo gitu ya, jadi si servernya juga belum terlalu stabil gitu. Tapi kalau untuk dicoba Mhm. kayaknya bisa sih. Boleh sih Kang, paling nanti diatur lagi ya itu mah ya? Ya itu bisa diatur lagi sih kalau Mhm, udah ada nama domainnya gitu. iya. Paling kalau nanti dibikinin pun, yang deket-deket, nama Suratmi Home Therapy aja sih, Ya itu bisa sih. iya. Terus kayak, pengaturan kebijakan tadi tuh yang Q&A ya? Yang FAQ. Mhm, itu teh, berarti kan customer tuh kalau mau pesen tuh, baca dulu di situ kan biasanya ya? Ya seharusnya sih kalau customer yang memang aware gitu terhadap Iya, sih harusnya baca dulu sih. Cuman kan kadang ya iya, nggak tahu juga gitu, tergantung customernya iya. sih. Nah, kalau misalkan kebijakan cancel misalkan, Oh iya, udah dia udah pesen, terus kan kadang kalau di pembayaran ataupun pemesanan seperti ini kan ada batas maksimal tuh, ya betul. berarti kan kalau bayar di tempat mah mungkin ada nanti pas kita datang terus tiba-tiba dia cancel gitu ya, kita udah jauh-jauh datang gitu. Oh ya, Nah, bagusnya kayak gimana ya? Ada kebijakan cancel di awal atau saya kurang paham sih, kan karena, pembayarannya offline kan jadinya ya? ya betul. Atau mungkin, dari awal ada ada pembayaran berapa persen gitu? Oke. Jadi kalau ini sih kalau saran saya gitu ya, mungkin sebagai dari sisi user gitu, Iya, eh di sini kan ada nomor WhatsApp-nya ya Bu ya. Jadi kayaknya iya, bagusnya sih kita konfirmasi dulu ke orangnya gitu, hari ini bahwa akan datang. Kalau misalkan
jadi silahkan konfirmasi, kalau enggak gitu kan. Itu mungkin Oh, iya. saya lebih efektif sih daripada misalkan, oh di sini ada pembayaran gitu. Nanti usernya tiba-tiba nge-cancel, pengen nge-refund gitu. Nanti malah administrasinya malah jadi lebih Oh, kompleks. paham. Berarti kalau habis dari customer-nya order misalkan di website, berarti nanti langsung notifnya lanjut ke WA ya? Ya betul Bu, kayak gitu sih. Menurut saya Hmm, sih bagusnya Iya. kayak gitu ya. Tapi iya. kalau misalkan Ibu punya rekomendasi lain sih boleh sih. Iya, itu tadi sih yang kepikirannya kan kadang kalau kita takutnya gitu ya, udah datang terapisnya ke rumah, terus tiba-tiba cancel kan, Iya sih itu. itu sih Ya. case yang paling kepikiran. Oh, Terus izin kalau ngobrol. harga, Oh, berarti harga itu eh harga terapinya aja kan ya yang ditampilin tuh? Ya betul, harga terapinya aja. Berarti untuk kebijakan misalkan apa ya, ongkir ya istilahnya, Oh iya mungkin ya. belum ada ya, belum belum Ya di. itu, ya itu belum ada sih. Hmm, biasanya kan per kilometer ya kayak Gojek gitu. Ya betul bisa sih Bu. Kalau mau diadain itu juga bisa sih. Tapi kita Hmm. perlu tahu dulu gitu ini alamat si misalkan apakah terapisnya tuh dia berdiam di satu tempat atau dia terapisnya tersebar gitu. Kita perlu. Oh iya, sebenarnya kan sebenarnya sih kalau buat sekarang banget itu terapisnya ada di satu titik. Nah, nanti dia eh, move atau bekerja ke titik customer yang nanti order kan. Nah, Ya mungkin betul. bisa sih dari situ. Jadi nanti pakainya mungkin radius ya, kayak Gojek gitu. Dari Iya titik mungkin. di terapis nanti estimasi ongkosnya berapa plus layanannya berapa gitu. Nah, mungkin kalau yang kayak gitu misalkan kan tadi customer-nya udah login terus dia order. Nah, bisa nggak sih kita tuh pas kita kan konfirmasi ya, Ya. terapisnya konfirmasi. Nah, pas udah konfirmasi tuh ada invoice ke WA customer kayak gitu bukan? Ya itu bisa aja sih Bu. Kalau yang sekarang kayak gimana? Nah sekarang tuh belum ada mekanisme invoice. Ya jadi cuman sebagai ini aja sih penghubung antara terapis dengan customer aja gitu. Jadi nanti sisanya proses bisnisnya lanjut di WA gitu. Oh, jadi eh, mungkin ke akunnya ada notif di website, nanti aku lanjut di WA secara Ya, manual customer gitu ya. ya betul Bu. Saat ini masih kayak gitu Hmm. sih prosesnya. Hmm. Berarti kalau misalkan aku pengen tahu kisaran harga ongkos ke rumah customer, belum bisa ya? Iya saat ini Oh, masih dalam. belum bisa sih. Oke. Berarti itu buat next pengembangan selanjutnya ya. Ya itu sangat bisa sih. Iya, kalau enggak paling di setelah kan tadi teh ada alamat ya, alamat customer ya. Berarti paling aku bisa secara manual dulu gitu, ngebuka Gojek nanti dilihat aja ya perkiraan harganya berapa. Iya kayak gitu juga. Ya itu juga bisa sih Bu. Cuman kayaknya kalau mau ngitungin Ongkos ongkos ya. gitu ya, kayaknya eh, kalau mau ngikutin Gojek kayaknya maksudnya agak agak sedikit sulit gitu. Karena kan Gojek kan ada pertimbangan, oh ini macet atau enggak, ini cuacanya apa gitu ya. Mungkin kalau di flatin aja mungkin bisa gitu. Misalkan 1 kilometernya misalkan ongkirnya 5.000 gitu. Jadi nanti dikali aja Hmm, berapa kilometer gitu. Kalau itu mungkin masih memungkinkan sih. iya iya. Iya buat jadi standar misalkan kalau per berapa kilo teh berapa ribu gitu kan ya. Ya itu bisa sih. Bu. Iya, sip sip. Oh iya sama satu lagi kalau misalkan notif ke customer, oh berarti tadi ya sama kita sendiri ya. Ya dari WS untuk saat ini. Hmm. Ya sih udah. Hmm, cukup sih Kang. Oke, baik. Ya baik. Terima kasih Bu.
Mungkin saya kembalikan ke Kang Heri. Oke, baik Kang Agis. Di sini Bu, saya boleh minta feedback tambahan Bu, feedback dan saran tambahan dari Ibunya terkait sistem informasi yang telah kami buat. Feedback keseluruhan, Kang. Betul Bu, feedback dan saran perbaikan yang harus kita kembangkan gitu. Kalau overall sih udah bagus, udah cukup udah cukup menggambarkan. Jadi ada company profile-nya, terus ada layanannya, terus layanan terapi apa aja gitu yang bisa customer order, terus udah proven sama foto-foto yang udah tadi dipasang ya. Itu udah bagus, penjelasannya juga udah bagus, udah cukup. Terus paling yang tadi tentangnya udah ada ya Kak, yang nomor WA yang ditentang tuh ada apa aja sih Kang tadi tuh? Email. Ada alamat, email, nomor telepon, WhatsApp, dan Instagram Bu. Oh, nanti bisa Instagram ya? Okay. Bisa dicantumin. Terus tadi udah ya semuanya bisa diedit lagi di super admin ya? Betul, akses akunnya super admin. Nah, terus yang tadi data per bulan ya? Boleh lihat Kang? Berarti ini tuh, oh iya, istilahnya dashboard ya. Dashboard per bulan, ini tuh udah dihitungin kan ya? Per 1 bulannya dihitungin dapat pemasukan berapa dan customer-nya berapa orang. Betul kan? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini juga udah cukup. Udah menggambarkan berarti kan. Terus cara bacanya juga gampang. Itu feedbacknya. Kemudian saran berarti ya Kang? Saran Betul. untuk kelanjutan berarti ya. Paling yang tadi berarti Kang. Yang pertama ongkos ya. Yang kedua paling ini invoice yang langsung nyambung ke WA customer gitu. Jadi nanti setelah customer login atau dia memesan, berarti kan udah langsung masuk alamat dan nomor HP. Nah, berarti next untuk pengembangannya mungkin diharapkan pas kita konfirmasi selaku admin, nah itu bisa nyambung langsung ke WA customer dan ada notif gitu. Kalau seperti itu memungkinkan kan ya di pengembangan selanjutnya ya? Sangat memungkinkan untuk pengembangan berikutnya. Iya. Jadi nanti kan ada invoice yang customer tahu biaya layanannya berapa dan perkiraan ongkosnya berapa. Nanti terapisnya akan datang misalkan laki-laki atau perempuan di hari apa dan jam berapa. Nah, sesederhana itu sih paling untuk feedbacknya, saran ke depannya. Udah sih Kang, cukup. Baik Bu, dari saya sepertinya cukup juga Bu untuk penjelasan dari tim kami. Berarti izin mengakhiri Bu untuk demonya. Iya, siap. Baik, sekian demo aplikasi Surat Mi Home Care dari kelompok MPPL IF9K yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Akang Teteh. Ya, terus Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.